Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ayu. Nah, kali ini kita dalam acara Pojok Cerita Luwak. Sedikit berbeda ya teman-teman, karena biasanya kita live Instagram. Sekarang suasananya kita tatap muka langsung bersama nanti tamu kita yang spesial. Nah, tema untuk Pojok Cerita kali ini yaitu tentang ini isu tentang perempuan-perempuan di mana yang berusia biasanya 23 tahun ke atas ini mulai mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit agak sensitif ya untuk perempuan. Nah, apa sajakah itu? Nanti kita akan bahas bersama tamu kita. Coba kita kenalan dulu bersama tamu kita. Ini dia Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Sobat Luwak. Saya Desi. Aku 29 tahun. Sekarang aku bekerja di salah satu lembaga di Jakarta, lembaga pemerintah di Jakarta. Oke, Mbak Desi. Bagaimana kabarnya nih Mbak Desi? Alhamdulillah Baik. Senang banget Ayu bisa main ke tempat aku ya. Iya, udah lama nih kita nggak ketemu. Ngomong-ngomong, Mbak Des, kan pembahasannya ini tentang perempuan ya. Kebetulan kan kita perempuan ya. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan ini juga nggak cuma perempuan yang dapat, tapi juga mungkin laki-laki juga dapat. Tapi intensitasnya akan lebih sering ditanyakan ke perempuan. Nah, tentang apa itu? Tadi kan Mbak Des sempat singgung kalau usia Mbak Des itu 29 tahun. Mau 30 sih sebenarnya, 30 lah ya. Berarti kan Mbak Des pernah merasakan gimana perasaannya 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun dan seterusnya sampai akhirnya 29 gitu kan. Ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang aneh atau yang sedikit menyinggung tentang misalkan kenapa single, belum nikah dan lain-lain gitu kan Mbak Desi mungkin? Oke. Jadi gini ya. Ya kalau aku sih ya mikirnya waktu memang aku di umur ditanya tuh pas umur 25 tahun yuk. Aku 25 tahun itu aku udah mulai tuh dari orang tua, dari teman-teman dekat dulu. Terus kan aku udah mulai kerja nih. Nah, sebenarnya dari semua lingkungan yang paling membuat mental agak down menurun, itu sebenarnya di lingkungan keluarga dan di lingkungan kerja sih gitu. Nah, kenapa? Kalau aku mikirnya karena aku ini untuk saat ini ya, saat ini setelah aku melewati fase itu. Iya, sebagai basic-nya dari pengalaman pribadi ya. Sebagai awalnya gitu ya. Nah, saat ini aku berpikiran bahwa ternyata di umur 25 tahun itu memang tekanan kita khususnya sebagai perempuan tuh emang tinggi banget gitu. Apalagi kita itu hidup di Indonesia. Iya. Nah, kita tinggal di Indonesia yang memang mayoritas orang-orang di Indonesia itu ya mau tahu gitu. Orang yang memang mau tahu gitu. Dan itu memang udah budaya di kita gitu. Iya. Nah, beda lagi kalau kita tinggalnya di luar gitu ya. Kalau di luar kan ada undang-undangnya pula gitu kan, nggak mungkin kan nanya personal gitu. Nah, aku mikirnya oh iya ya, kenapa harus aku mikirin sih gitu. Toh kita tinggal di Indonesia yang memang budayanya kayak gitu. Ya udah, biarin aja gitu. Ya, kita emang ngomong gampang gitu kan. Waktu aku di umur 25, 26 itu ngerasainnya tuh bener-bener mentalku down banget gitu. Kenapa sih harus ditanya gitu? Kenapa sih harus tanya terus menerus kayak gitu? Ya kayak gitu sih, Yu. Iya benar sih.
aku juga pribadi sempat merasa sampai dari down sampai yang akhirnya oh ya udahlah, mungkin Bawa juga aja gitu ya. itu tahap belajar sih. Mungkin semakin kesini kita juga semakin paham kalau memang orang itu ada yang niat menguji atau Ada juga ada yang memang menggunjing gitu ya. Ada yang menguji, ada yang menggunjing. Iya. Tapi ya udahlah, tapi tetap aja ya di Iya. samping itu, apalagi kalau udah keluarga tuh, keluarga, lingkup keluarga yang nanya, aduh udah yang Iya. kayak dalam hati tuh kayak gimana gitu, meskipun kita jawabnya dengan senyum-senyum, oh iya doain ya bla 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 gitu, tapi dalam hati kan kita menangis ya. Iya, Oh lah betul. lah. Kayak aku tuh pengalaman ya, aku sebelum aku menikah nih ya. Oh, sebelum aku menikah itu kan ada momen lebaran kayak gitu kan, pasti ngumpul keluarga, terus ada momen keluarga arisan dan segala macam. Nah itu tuh momen yang sebulan sekali arisan kayak gitu, harus datang, aku nggak datang yuk, karena Karena aku tahu aku bakalan ditanya kayak gitu. Nah kalau aku mikirnya karena aku orangnya kan kepikiran, daripada aku ditanya terus aku kepikiran, lebih baik aku menghindari kayak gitu. Iya. Nah bedanya kalau di lingkungan kerja, aku nggak bisa tuh yuk yang namanya menghindari gitu kan. Mau nggak mau aku harus ketemu rekan kerja, terus ditanya kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Ya sebenarnya ngerasa keganggu, sangat keganggu gitu ya. Betul. Ngerasa banget deh keganggunya. Tapi di sisi lain aku ngelihat ya orang-orang yang tanya ke aku, sebenarnya mereka tuh gimana sih hidupnya gitu. Aku jadi balik lagi ya, kenapa dia bisa tanya soal lu kapan nikah kayak gitu. Apalagi mungkin mereka ada yang tahu kita punya pasangan atau gimana, terus kok lu nggak nikah sih gitu. Iya, udah lama pacaran. Iya udah lama pacaran gitu. Kok lu nggak nikah sih gitu. Aku kayak bertanya balik gitu ke diri aku, kok dia bisa ya tanya kayak gitu. Apa iya mungkin di kehidupannya dia emang dia tuh nggak ngerasain gitu, mungkin nggak ngerasain ketemu sama orang, kita harus kenal dulu dan sebagainya kayak gitu. Atau memang dari kehidupannya dia emang belum ada yang menarik buat di dirinya dia sendiri, makanya kenapa dia lebih tertarik sama kehidupan orang lain gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Jadi aku mikirnya apalagi di seumuran Ayu kayak gini ya, nih seumuran yang gonjang-ganjing. Ya lumayan nih. Ayu anginnya banyak banget nih, lagi banyak banget anginnya nih. Dan aku pernah ngerasain banget di posisi Ayu. Itu sempet aku sampai sakit loh yuk di posisi Ayu ditanya kayak gitu, apalagi waktu itu posisinya aku udah punya pasangan. Nah di situ banyak banget tuh yang bukan cuma nanya lu kapan nikah, lu kenapa sih nggak nikah, sampai kayak gitu ditanya, lu kenapa sih nggak nikah, ada masalah apa gitu kan. Orang tuh ada masalah apa, kok bisa ya orang nanya sampai segitu detailnya ke orang lain gitu. Benar-benar. Lu sedekat apa sih sama gue gitu kan. Ya sampai kayak gitu-gitu sih yuk. Dan kalau aku sih mikirnya sepantaran Ayu kayak gini, emang udah jalannya yuk, kita tinggal di sini ya, kita harus jalanin aja, kita nikmatin aja gitu. Yang penting dirinya Ayu tuh, diri kita sendiri benahin aja bahwa ya lu nggak bisa ngerubah orang lain apa yang lu mau gitu, lu nggak bisa. Jadi biarin aja orang lain mau ngomong apa, yang penting kitanya baik-baik aja gitu, kitanya cuek-cuek aja gitu. Sama ini pertanyaan yang paling sering mungkin ya untuk cewek-cewek, kenapa sih single gitu, kenapa, karena milih-milih gitu. Itu pertanyaan itu tuh kayak yang ini tuh maksudnya apa gitu. Apa karena emang kalau pribadi ya Mbak Des, kalau ada orang yang nanya gitu ke aku tuh kayak langsung ngelihat diri aku, oh bener nggak sih ini aku pilih-pilih orangnya gitu, apa sih yang salah dari diri aku gitu, apa emang aku nggak ketemu jodoh aku ini otomatis itu semua karena salah aku yang pilih-pilih gitu. Tetapi kan kalau dipikir-pikir ya, perempuan itu memang harus milih ya nggak sih? Iya dong, yuk wajib. Itu harus wajib. Jangankan pilih itu ya, kita makan aja, perempuan itu pasti mau pilih-pilih kan. Iya benar. Mau makan jenis yang sama aja pasti, misalnya kita mau makan bakso,
tapi bakso yang di daerah ini aja, bakso yang di sini aja. Iya. Dan perempuan itu banyak banget maunya ya kan. Iya, apalagi ini pilihan untuk seumur hidup gitu Iya. teman-teman. Jadi untuk yang teman-teman perempuan di sini nggak apa-apa lah kalian pilih-pilih ya, asal mungkin pilih-pilihnya itu ya masih apa ya, Dalam koridor iya lah. benar, jangan yang misalkan pengen yang mapan tapi mapannya itu ukuran mapannya itu kaya raya gimana gitu Tapi kan. lihat juga diri kitanya juga gitu. Iya. Sebenarnya kita mampu nggak ya gitu. Nah, aku kan juga sering ya nonton film Korea nih. Ayu, ya emang sih kalau di film-film itu kan yang atas sama yang bawah ketemu jodoh kayak gitu kan. Yang kelasnya tuh yang benar-benar beda jauh banget gitu. Tapi ya di kehidupan nyata mungkin ada ya. Tapi kalau aku pribadi sih kalau bisa jangan terlalu kejauhan lah, jangan terlalu kejauhan juga gitu. Lihat diri kitanya aja dulu gimana. Sama yang kayak misalkan kita pengen nih orang yang soleh gitu, tapi kita nggak ngelihat diri kitanya tuh soleha apa enggak gitu. Gitu ya. Maksudnya pilih-pilih itu dalam hal yang masih wajar dan baik, itu kalau menurut aku sih nggak apa-apa. Dan emang itu harus, mau perempuan atau mau laki-laki sama aja. Tapi sebenarnya ya yuk, laki-laki itu juga kalau misalnya ditanya mungkin dia juga lebih berat kali ya, misalkan kalau belum nikah sih. Nah kalau laki-laki menurutku psikisnya yang terganggu itu karena mungkin keuangannya masih kurang, kayak gitu ya. Dia mau melamar dan sebagainya kan dia harus pegang uang gitu kan. Nah aku jadi kayak mikir lagi gitu ya, ya emang ini hidup kita ya memang seperti ini hidup gitu, kayak harus ada uang. Ya uang memang bukan segalanya. Ya. Tapi harus diingat juga, menurut aku uang itu penting. Iya. Uang itu penting banget gitu. Kita mau minum aja butuh uang buat beli minum. Ya taruhlah kalau di umuran Ayu gitu ya, di umuran yang masih kuliah, masih sekolah, kita masih bisa sama orang tua kayak gitu. Tapi kesini-sini mikir juga ya uang emang bukan segalanya, tapi segalanya emang butuh uang kayak gitu. Makanya itu psikis laki-laki tuh goyah banget tuh kalau ditanya tuh kapan nikah gitu. Nah, berarti nggak cuma perempuan aja cuma ya? Perempuan sebenarnya. Cuma balik lagi ya, yang terlalu dijuruskan tuh kan perempuan gitu. Kalau soal pernikahan ya yuk kayak gitu sih. Sama ini Mbak Des, yang sering banget nih didengar, misalkan nih ada yang nanya kok gendutan sih atau kok kurusan sih. Itu kayaknya pertanyaannya sih biasa aja sih. Dan memang kalau melihat diri kita, oh iya sih emang kita gendutan gitu atau kita kurusan, tapi kok kayaknya aduh nggak usah ditanyain sih itu gitu. Itu gimana tuh Mbak Des? Kalau aku sih ya nah ini balik lagi Ayu nanyanya yang benar-benar aku pernah ngalamin gitu. Jadi waktu itu aku pernah gendut sampai batas 60 kilo waktu itu. Karena aku kan agak semampai ya. Jadi untuk ukuran 60 kilo aja udah untuk ukuran lumayan. 60 kilo itu udah lumayan banget gitu. Nah sampai akhirnya ya itu balik lagi, karena di umuran aku yang waktu Ayu, aku tuh orangnya pikiran. Orang ngomong apa aku mikir, orang ngomong apa aku mikir. Padahal nggak kelihatan loh. Padahal mungkin sekarang nih aku malah mikirnya kok lu gitu ya Des dulu ya gitu. Kok lu mau aja sih dikerjain orang iya, benar, gitu. Benar Kok sih, lu mau aja sih gitu. Sampai aku tuh dibilang 60 kilo aku langsung benar-benar ngurusin badan. Sampai aku makan nasi cuma sedikit, terus minum air banyak banget, minum air tuh banyak banget, tanpa ke dokter nanya-nanya gimana ya nanti kondisi tubuh aku dan sebagainya gitu. Nah cuma alhamdulillahnya Allah sayang banget gitu sama aku, jadi aku cuma makan sedikit tiba-tiba turun banyak alhamdulillah, sampai aku di 42 kilo. Nah dari situ aku mikir lagi nih, nunggu orang-orang yang nanya, lu udah
berhasil kurusan gitu kan. Udah kurusan. Dan ternyata memang ada yang bilang nanya gitu. Tapi aku herannya orang yang nanya aku, lu kurusan ya gitu. Lu ini ya udah bisa kurus sih. Nggak ada satupun orang yang nanya aku kurusan pada saat orang yang sama nanya aku, lu gendut banget sih gitu. Nah, terus aku kan mikir ya gitu. Lah, ini orang, padahal orang ini yang nanya ke aku tuh yang gue tunggu-tunggu banget yuk gitu. Ya ampun. Yang aku tuh pengen banget tuh ngeliat dia, nih lo gue bisa kurus loh. Lu nanya, lu apa lu bisa gitu. Apa lu bisa apa yang gue lakuin. Aku tuh pengen nunjukin gitu. Ternyata dia enggak. Lah, berarti kan. Nah, sekarang aku mikir lagi, oh ternyata ya orang nanya itu sebenarnya mau memojokkan kita gitu. Terus lah kenapa harus aku mikirin gitu, kenapa ya sebenarnya sih ada bagusnya juga dia ngomong kayak gitu. Kenapa ya kita juga sehat dong, ya kan kita bisa, kalau kegemukan kan juga badan kita juga nggak enak dan sebagainya gitu. Ya alhamdulillahnya itu sih hikmahnya gitu. Ya udahlah, ambil hikmahnya aja deh kalau kayak gitu. Oke, pesan-pesan buat teman-teman mungkin yang di seusia 4, 25 ke atas apa Mbak Des, yang mungkin masih berjuang dalam hidupnya ya kan, entah itu pasangan atau kehidupan. Ya kalau aku sih ya untuk untuk sobat-sobat Lua, kalau aku, karena aku udah pernah ngalamin hal yang mungkin teman-teman juga ngalamin saat ini ya, di usia 25 sampai 28 gitu, atau bahkan mungkin ada yang lebih dari umur aku yang sekarang gitu. Ya kalau aku sih mikirnya, emang kita kan tinggalnya di Indonesia, kita tinggal di sini, budaya kita emang budaya manusia yang rasa ingin tahunya tuh lebih, rasa ingin tahu tuh tinggi gitu. Jadi kalau misalkan dia nanya soal, apalagi sensitif banget ya, soal kok belum nikah sih gitu, kok belum punya anak dan gitu kan, kok ada anak tapi kok kerja sih, nanti anaknya gimana gitu. Nah, apapun yang ditanyakan sama orang di luar sana ya, di lingkungan manapun, pasti semuanya pertanyaannya sama. Kenapa? Ya memang budayanya seperti itu gitu. Dan aku ngerasa kitanya aja yang memperbaiki diri kita, bahwa nggak usah dipikirin deh sih gitu, nggak usah dipikirin teman-teman, nggak usah diambil pusing ya. Kita, hidup kita masing-masing beda-beda gitu kan, perjalanan kita tuh beda-beda. Jadi nggak usah dipusingin. Bahkan orang yang nanya sekalipun dia juga bingung apa yang harus dia lakukan sama hidupnya dia gitu. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Jadi ya udah, orang kita tinggal di sini, kita ya nikmatin aja kayak gitu sih kalau aku. Iya benar-benar. Karena gini ya, kalau single itu justru kalau menurut aku ya, single itu adalah momen dan kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri. Betul. Untuk menggali diri lebih lagi, kita hobinya apa, kita sukanya apa, dan juga kita bisa lebih dekat lagi dengan teman-teman kita, dengan keluarga. Itu adalah momen-momen yang paling berharga menurut aku. Betul. Sama apa ya, kalau aku pribadi ketika lagi single gitu ya, itu pikiran dan juga hati itu lebih tenang. Entah kenapa ya, apa mungkin memang sudah melewati fase yang down atau turun atau gimana, tapi secara pribadi sih aku lebih tenang sih, hati dan pikiran lebih tenang. Itu teman-teman. Sama kalau misalkan dari sisi teman-teman yang suka kepo atau suka bertanya, mungkin niatnya baik, ya nggak apa-apa sih. Atau niatnya peduli, nggak apa-apa. Kita juga dari sisi orang yang ditanya juga ya sebenarnya sih nggak apa-apa itu. Tapi cobalah kita saling menghargai pilihan masing-masing, saling menghormati gitu. Kalau memang niatnya membantu, coba kenalin, itu lebih baik daripada ditanya kok belum nikah, kenapa pilih-pilih gitu. Ya, benar. Gitu teman-teman. Oke, Mbak Des, ada lagi? Udah paling itu. Oh ya, sama yang terakhir nih teman-teman, aku pernah dapat pesan dari
temen juga yang udah nikah katanya udah nikmatin dulu lah single, benar nggak sih Mbak Des? Oh bener banget. Tapi ini bukan patokan ya, maksudnya bukan patokan nikah itu bakal benar susah, bakal enggak sama sekali gitu. Tapi kalau aku pribadi, kalau untuk seumuran Ayu, emang orang ngeliat tuh udah cocok banget, udah pas gitu ya, udah pas buat nikah. Tapi kalau dari diri kitanya nanti dulu, ya nggak usah mikirin orang, nggak usah pikirin gimananya orang gitu. Kalau aku menikah memang ya itu yang tadi aku bilang, sebenarnya tuntutan, selain kita memang kita beragama Muslim, ya wajib ya untuk melengkapi agama kita. Nah di satu sisi memang wajib tuntutan juga keluarga. Kenapa aku harus menikah gitu. Iya, kalau bisa sih teman-teman, menikah itu panggilan dari hati dan jiwa ya. Betul. Maksudnya mental kita udah oke, terus pikiran semuanya mapan itu nggak cuman dari materi tapi juga dari mental kita juga udah siap gitu. Betul. Ketika kita udah ada panggilan dari diri, ya kita siap nikah. Jangan kita nikah karena ya tadi Mbak Desi mungkin salah satu korban dari tuntutan keluarga atau sahabat lingkungan gitu. Semuanya sih. Ya nggak salah juga sih itu, karena memang keluarga memang harus mengingatkan mungkin ya. Mengingatkan karena ya itu tadi yang aku bilang, kita dewasa, berpikiran dewasa itu berpatokannya tuh bukan dari umur yuk. Buktinya dari aku umur yang saat ini masih berpikir bahwa emang harus udah nikah ya kayak gitu, atau mungkin karena aku biasa main sama sepantaran Ayu kayak gitu, atau ya nggak tahu juga sih, emang jalannya kali ya aku kayak gini gitu. Oke, teman-teman, cukup sekian dari kita. Kita juga sama di sini masih belajar gitu, mengolah diri atau apa yang harus kita benahi dari yang single. Aku single nih, dan juga Mbak Desi yang sudah menikah. Semua orang punya tingkatannya masing-masing dan juga prosesnya masing-masing. Kita saling menghargai aja, dan semoga dari video kita berdua ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Amin. Ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari kita. Dadah. Assalamualaikum.